Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Do you have a breakfast today? Wow, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, today we will learn about hidup rukun di masyarakat. Tema 1, subtema 4. Okay, before we learning today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang bekerja bakti di lingkungan. Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan gambar tentang warga yang sedang bekerja bakti membersihkan sebuah musola ya, tempat ibadah secara bersama-sama. Nah, teman-teman, mari kita simak ya. Apakah kamu tahu apa artinya bekerja bakti? Ya, kira-kira bekerja bakti itu apa ya, teman-teman? Oke, bekerja bakti artinya membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, tentunya teman-teman pasti pernah melakukannya, bukan? Bekerja bakti di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Ya, betul. Bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama-sama. Teman-teman pasti pernah melakukannya ya. Kalau di lingkungan rumah misalnya bersama-sama membersihkan rumah, menyapu, mengepel, membersihkan jendela bersama anggota keluarganya. Nah, itu sama saja, sama dengan bekerja bakti di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah misalnya teman-teman ada yang membersihkan halaman sekolah, kemudian ada yang membersihkan kelas, ada yang membersihkan jendela. Nah, itu dilakukan bersama-sama. Jadi bekerja bakti itu artinya adalah membersihkan lingkungan bersama-sama, lingkungan kita ya, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman apa sih manfaat dari bekerja bakti? Nah, bekerja bakti itu ternyata membantu kita teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan kita supaya lebih cepat selesai, kemudian lebih mudah, serta bekerja bakti ini dapat menimbulkan rasa persatuan di antara sesama. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa bekerja bakti merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini lambangnya adalah pohon beringin. Nah, kerja bakti merupakan salah satu contoh sikap yang menunjukkan sila ketiga. Karena kerja bakti dapat mewujudkan tali persatuan dengan kompak untuk bekerja bersama-sama. Wah. Nah, selanjutnya banyak di sini contoh perilaku yang menunjukkan sikap yang mencerminkan sikap sila ketiga ya. Yang pertama
ini ada menengok teman sakit. Nah, menengok teman yang sakit ini juga merupakan salah satu sikap yang menunjukkan sila ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan. Kita bersama teman-teman kita menengok teman kita yang sedang sakit. Nah, ini mewujudkan rasa perdamaian, kemudian rasa saling peduli. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di gambar selanjutnya, jika kita bergeser ke sebelah kanan, teman-teman di situ melihat ada dua orang anak laki-laki yang sedang berkelahi. Nah, berkelahi dengan teman ini tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan ya teman-teman. Ini adalah perbuatan tidak baik, perbuatan yang tidak boleh ditiru karena dapat menimbulkan perpecahan kepada teman kita. Kita jadi berkelahi, bermusuhan. Nah, itu tidak baik ya, tidak menunjukkan sikap Pancasila sila ketiga. Kemudian sikap contoh selanjutnya adalah melaksanakan piket bersama. Nah, melaksanakan piket bersama ini mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dan selanjutnya ada gambar gotong royong membersihkan lingkungan, menunjukkan persatuan dan kesatuan. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan perhatikan di sini ada gambar percakapan antara Titus dan Anton. Kira-kira mereka sedang bercakap-cakap tentang apa ya? Mari kita simak ya. Oke, di sini ada Anton yang berbaju merah dan ada Titus yang berbaju orange. Kita lihat ya. Perhatikan percakapan berikut. Anton mendatangi rumah Titus. Oke. Kita mulai dari Anton ya. Jangan buang sampah di selokan, Titus. Tidak apa-apa, Ton. Aku buang sampah di selokan karena dekat rumah. Kemudian Anton menjawab, buang sampah di selokan bisa mengakibatkan banjir, Titus. Betul juga ya, Ton. Kalau begitu, aku akan membuangnya ke tempat sampah. Mulai sekarang, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, Titus. Siap, Anton. Terima kasih ya, kamu sudah mengingatkanku. Nah, teman-teman, kira-kira nih dari percakapan Titus dan Anton, boleh tidak ya kita membuang sampah ke selokan? Lalu apa akibatnya jika kita membuang sampah sembarangan? Nah, tidak baik ya teman-teman ya, membuang sampah harus pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah ke selokan, karena dapat mengakibatkan banjir. Sampah yang menumpuk di selokan akan membuat air yang ada di selokan keluar, lalu memasuki rumah warga. Nah, itu dia yang dapat menyebabkan banjir. Nah, setelah itu kita perhatikan ya percakapan Ratna dan Fatimah di bawah ini. Suatu ketika Fatimah ingin mengajak Ratna untuk ikut senam. Ratna, ayo kita ikut senam di balai desa. Maaf Fatimah, kali ini aku tidak ikut senam. Aku diajak orang tuaku pergi ke kebun binatang. Bruk. Maaf Bu, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa nak, lain kali kalau berjalan tengoklah kanan kiri dulu ya. Nah, di sini teman-teman ada Fatimah yang ingin mengajak Ratna untuk ikut senam di balai desa. Akan tetapi Ratna tidak bisa. Ratna menolaknya karena Ratna ingin pergi bersama orang tuanya ke kebun binatang. Tetapi ketika sedang berjalan, sedang berbicara dengan Fatimah, karena berbicaranya sambil berjalan, tidak lihat kanan kiri dahulu, akhirnya Ratna menabrak seorang ibu ya, seorang ibu. Kemudian Ratna itu tadi sedang memegang es krim. Akhirnya es krimnya
tumpah mengenai baju ibu-ibu tersebut. Akhirnya tetapi Ratna meminta maaf. Maaf Bu, saya tidak sengaja, seperti itu. Kemudian ibu itu berkata, tidak apa-apa nak, lain kali kalau berjalan tengoklah kanan kiri dulu ya. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat atau sudah mendengar percakapan antara Anton dan Titus dan juga percakapan antara Fatimah dan Ratna. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Nah, apa sih kalimat penolakan itu? Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak, maaf, dan lain kali. Kalimat penolakan biasanya diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan, diakhiri dengan tanda titik. Nah, tadi teman-teman kita sudah melihat ya, sudah mendengar percakapan antara Anton dan Titus. Nah, di sini di percakapan Anton dan Titus, Anton bilang kepada Titus untuk tidak membuang sampah ke selokan. Tetapi di situ Titus bilang tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Biasanya dia membuangnya di selokan ya, teman-teman. Awalnya Titus menolak. Titus tetap kekeh ingin membuang sampah itu ke selokan. Tetapi akhirnya tidak jadi ya, karena tadi diperingatkan oleh Anton. Nah, tadinya awalnya Titus menolak tuh. Tidak apa-apa dia bilang. Tidak apa-apa kalau membuang sampah di selokan. Padahal itu tidak boleh ya. Itu kalimat penolakan dengan kata tidak. Kemudian dengan kata maaf. Misalnya seperti tadi ketika Ratna diajak Fatimah untuk ikut senam di balai desa, tetapi Ratna menolak dengan halus, dengan baik, dengan menggunakan kata maaf, aku tidak bisa. Nah seperti itu teman-teman, karena tadi Ratna ingin pergi ke kebun binatang bersama orang tuanya ya. Jadi kalimat penolakan itu harus kita sampaikan dengan baik ya, dengan sopan ya, tidak keras. Seperti itu. Kemudian, nah, perhatikan percakapan di bawah ini ya. Lani, teman-teman, ayo kita ikut kerja bakti. Ratna, aku tidak mau. Nanti tanganku kotor. Lani, kerja bakti itu banyak manfaatnya, Ratna. Kerja bakti membuat lingkungan menjadi bersih sehingga terhindar dari penyakit. Made, setelah kerja bakti, cucilah tanganmu Ratna supaya tidak kotor. Kemudian Ratna bilang lagi, betul juga ya teman-teman, terima kasih kalian sudah mengingatkanku. Terus kita sebaiknya melakukan apa? Kemudian Lani menjawab, kita bisa melakukan 3M. Made, apa itu 3M? Kemudian Fatimah menjawab, menutup, menguras, dan mengubur. Ratna, apa tujuannya Fatimah? Kemudian Fatimah menjawab, untuk mencegah demam berdarah. Kemudian Ratna bilang lagi, Fatimah, jelaskan maksudnya 3M. Nah, kemudian Fatimah lalu menjawabnya kembali, menutup. Mari kita menutup tempat penampungan air. Menguras, mari kita mengganti secara rutin tempat-tempat air. Mengubur, mari kita mengubur kaleng kosong ke dalam tanah. Nah, teman-teman, tadi ada percakapan antara Ratna, Lani, Fatimah, kemudian ada Made. Nah di situ ada kita lihat lagi ada kata yang Miss berikan tanda warna merah, kuning, dan hijau. Nah kalau kita perhatikan di sini yang merah
Ayo kita ikut kerja bakti. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Kalimat di mana kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ayo, mari. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Kemudian yang bertuliskan warna kuning ini, aku tidak mau. Tidak. Tidak. Tadi kalimat apa? Nah, ini namanya kalimat penolakan ya teman-teman. Yang tadi kita sudah belajar ya. Kalimat penolakan biasanya ada kata tidak, kemudian maaf, kemudian lain kali. Nah, seperti itu. Ciri-ciri dari kalimat penolakan. Aku tidak mau, dia menolak. Aku tidak mau, nanti tanganku kotor. Nah, kemudian kita lihat lagi yang tulisan berwarna hijau, cucilah tanganmu Ratna supaya tidak kotor. Nah, ini kalimat apa teman-teman? Ya, good. Ini adalah kalimat perintah. Cucilah, berdoalah, tutuplah. Itu merupakan kata-kata dari kalimat perintah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk hari ini sekian penjelasan dari Miss. Miss cukupkan. Berarti hari ini kita sudah belajar tadi tentang bekerja bakti, kemudian tentang contoh sikap sila Pancasila ketiga, kemudian tentang kalimat penolakan. Oke teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Bye.